Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di materi TIK kelas 10, baik itu 10 MIA 1 sampai MIA 4 dan IIS 1 sampai IIS 4. Kali ini di pertemuan keempat, Bapak akan bahas mengenai page layout. Dalam page layout ini ada beberapa grup ya. Jadi langsung saja di pertemuan keempat ini nanti setelah itu kita akan melakukan ujian online yang kedua. Oke, langsung saja ke materinya. Siapkan buku, siapkan pena, dan dicatat dan dirangkum ya. Kita buka Microsoft Word-nya. Oke, di sini di minggu kemarin atau di pertemuan ketiga kita membahas insert ya. Insert ini sudah selesai. Sekarang kita menu page layout ya. Ini page layout. Di page layout ini ada grup yaitu themes, kemudian page setup, ada background, kemudian ada paragraf, kemudian ada rank ya. Nah, yang kita akan bahas di pertemuan keempat ini adalah di menu page layout. Yang pertama, page layout ini di sebelah kiri ada themes ya. Themes ya. Themes ini adalah untuk mengatur tema ya. Untuk mengatur tema. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ada jenis tema. Nah, untuk ini Bapak hanya jelaskan fungsi-fungsinya saja ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Di sini untuk pembuatan tema. Jika misalnya kita mau buat tag, ini bentuk-bentuk temanya. Jadi tag itu nanti akan berubah gitu ya setelah ada tagnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada color. Color ini untuk mengatur warna tema ya, untuk mengatur warna tema. Kemudian ada font, ini untuk mengubah jenis huruf tema. Kemudian ada efek, ini efek juga untuk mengatur efek daripada tema. Oke ya, itu fungsi daripada bagian-bagian themes ya. Selanjutnya di bagian yang kedua ada page setup. Page setup ini sudah Bapak bahas di pertemuan pertama, tapi kita akan bahas lagi di sini supaya dia berurutan. Di sini ada margin. Oke, sini ada margin. Nah, di sini kalau kita mau mengubah langsung dalam bentuk normal gitu ya, di sini sudah langsung berubah. Kemudian normal itu dia sudah langsung ada pengaturannya, ada topnya 2,54, leftnya 2,54, kemudian bottomnya 2,54 dan seterusnya. Nah, kita akan coba kita cek di sini. Itu sudah otomatis di sini ya. Tuh. Kemudian kita coba lagi ada row. Row ini ukurannya seperti ini, ada moderate ya. Kemudian ada weight. Nah, weight ini seperti ini untuk buat cover buku. Ada mirrored. Ya, ini mirrored dalam bentuk 2 halaman ya. Mirrored. Kemudian ada Office 2003. Ini model Office 2003. Ini untuk pengaturan page setup ya. Nah, yang kedua ada orientation. Orientation ini kita mau mengubah bentuk teksnya ya, bentuk tampilan halaman. Misalnya ini potren, posisi potren itu tegak ya. Jadi kita lihat di sini tegak. Kemudian kalau misalnya kita akan ubah menjadi landscape, maka dia bentuknya landscape untuk tampilan
selanjutnya ada, kita ke size. Ini ada size. Size ini untuk jenis-jenis kertas ya. Ada letter. Kita kembalikan dulu ke potret. Ada legal ya. Kemudian ada A4. Kemudian ada A5, A4, kemudian B5 dan seterusnya ya, sampai ke 2L ini ya. Ini untuk sampai ke 2L jenisnya untuk pembuatan kartu. Nah, ini fungsi daripada size. Size ini gunanya adalah untuk mengatur ukuran kertas ya. Itu adalah size. Orientasi tadi, orientasi fungsinya untuk mengatur orientasi kertas ya. Kalau yang size untuk mengatur ukuran kertas ya. Ukuran kertas, orientasi kertas. Kemudian ada di sini ada kolom ya. Ini kita normalkan dulu. Ada kolom. Kolom ini untuk pengetikan macam-macam model seperti di kalian baca koran ya. Kalau kita baca koran itu model-model pengetikan banyak sekali. Yang pertama adalah non atau one, ini satu, yaitu model yang sekarang ini. Kemudian yang kedua itu ada model ju ya, kita ubah seperti ini. Maka kalau kita mengetik seperti ini kemudian kita enter, maka yang keduanya dia akan pindah ke sebelah sini ya. Jadi kita ketik dulu ke bawah sampai selesai, maka nanti dia akan pindah ke sini sampai masuk di halaman kedua. Nah, seperti ini. Ini jenis ju ya. Kolom. Kolom itu untuk mengatur banyaknya kolom pada sebuah halaman. Selanjutnya ada Sri 3 dalam bentuk 3. Nah, sini ya. Bentuk 3. Selanjutnya ada left. Left ini sebelah kiri kecil dan sebelah kanan lebih lebar. Nah, seperti ini. Kemudian ada right. Right itu sebelah kiri lebar dan sebelah kanan kecil. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau buat more column, di sini kita bisa atur sendiri more column itu. Karena di sini disediakan hanya model seperti ini, tapi di sini bisa kita atur sendiri. Bisa ubah kolom ini menjadi 5 baris dan sebagainya ya. Tapi tidak Bapak jelaskan. Ini hanya untuk fungsi dan kegunaannya saja. Nah, selanjutnya kita akan ke break ya. Break ini fungsinya untuk menyisipkan halaman kosong ya. Kita klik break, dia menyisipkan halaman kosong di bawahnya ya. Kemudian ada kolom. Nah, ini dia akan masuk ke kolom keduanya. Ini break ya, ada macam-macam jenisnya. Ini break. Sekali lagi, break untuk menyisipkan halaman kosong ya. Selanjutnya ada line number. Line number untuk menyisipkan penomoran halaman. Ini penomoran halaman. Di sini ada non, ada continue ya. Penomoran halaman di halaman di page 1 dan selanjutnya. Dan kalau kita restart expect ya. Ini restart itu mengembalikan. Ada super 4 dia akan di luar kolom ya. Kemudian ini kita coba dia di yang di sini di luar
color option. Ini pengaturannya. Nomornya kita mau letakkan di mana, ya? Apakah di halaman baru dan seterusnya. Kemudian di sini posisinya mau top, ya, mau center. Kalau center dia akan ada di tengah sini, ya, center nanti, ya. Itu number of line of number yang berfungsi untuk menyisipkan penomoran halaman. Selanjutnya ada hibernation. Fungsi dari hibernation adalah untuk mengatur pemotongan huruf. Untuk mengatur pemotongan huruf, kita coba dulu. Nah, ini untuk penomoran otomatis tadi, ya, muncul. Ada automatic, ada di sini ada manual, ya. Manual ini coba hibernation ini berhubungan dengan internet, ya. Kalau misalnya file kita itu mau di-upload ke internet gitu, ya, atau mau di-copy, mau ditaruh di blog atau di web, itu harus diubah dalam bentuknya menjadi hibernation gitu, ya. Jadi di sini fungsinya hibernation untuk mengatur pemotongan huruf, ya. Pemotongan huruf, ya. Kemudian selanjutnya di grup pack background. Ini ada pack background, ada 3, ada watermark, ada pack color, dan pack border, ya. Yang selanjutnya kita akan coba di watermark. Apa sih watermark? Watermark ini tanda air. Watermark ini untuk membuat watermark pada dokumen atau seperti tanda air gitu, ya. Nah, seperti teks transparan. Ini di semua halaman. Karena biasanya untuk supaya naskah kita tidak dibaca oleh orang lain, makanya kita buat watermark, ya. Biasanya di sini untuk supaya tidak dipalsukan oleh orang, ya. Ini disebut dengan watermark. Ini model-modelnya ada lurus, ya. Kemudian ada di sini ada custom. Kita buat sendiri modelnya, ya. Watermark ini pengetikannya di sini misalnya hello. Nah, kita oke, maka di sini watermarknya akan berubah menjadi nama kita, ya. Jadi watermark berfungsi untuk membuat tanda air atau tanda hak cipta dokumen, ya. Itu disebut dengan watermark, ya. Dan ini kalau kita cetak, watermark ini akan ke print juga, cuman dalam bentuk dia transparan. Kalau mau lebih menonjol juga kita bisa ubah di custom. Di sini bisa lebih menonjol. Ini kan warnanya kita bisa ubah, misalnya hijau, ini hijau, dan seterusnya, ya. Selanjutnya kita akan ke pack color. Ada pack color. Di sini pack color warna halaman. Pack color itu pengertiannya atau fungsinya mengatur warna halaman, ya. Nah, di sini warna halaman. Nah, seperti ini, ya. Ini untuk mengatur warna halaman, dan dia keseluruhan. Misalnya di sini ada banyak halaman, maka dia semuanya bisa berwarna. Kemudian ada efek. Di pack color ini ada efek. Misalnya kita mau kasih efek, efeknya nih seperti ini. Nah, gitu, ya. Itu fungsi dari pack color untuk mengatur warna halaman. Selanjutnya ada border, pack border. Pack border ini untuk mengatur garis tepi halaman. Garis tepi halaman ini kita kembalikan dulu.
garis tepi halaman. Kita klik pack boulder. Ini agak panjang pembahasan pack boulder ini ya. Di sini kita akan coba pack boulder. Kita pilih di sini pack bouldernya, misalnya di sini kita pilih jenisnya, ukuran lengthnya ya, kemudian di sini warna misalnya. Nah, kemudian kita oke. Muncul nggak pack boulder? Belum muncul ya. Dan kita coba lagi yang di bouldernya dulu. Sini sudah. Oke, di sini. Nah, di boxnya ini kita klik, maka dia akan, kalau kita mengetik di dalam paragraf itu memiliki pack boulder ya. Pack boulder itu ada macam-macam, ada bouldernya, ada pack boulder, ada sanding, ada pack boulder. Ini nanti kita akan buat halaman packnya ya. Oke, di bouldernya ini kita non dulu. Kita sekarang membuat pack bouldernya. Pack boulder di sini kita bisa buat di sini jenisnya misalnya ini ya. Kemudian kita oke. Nah, ini pack boulder. Bedanya pack boulder dengan boulder tadi memberi bingkai pada teks seperti ini ya. Boulder seperti ini. Nah, memberi bingkai pada tag. Kemudian kalau dia pack boulder itu memberi garis pada halaman ya. Itu bedanya pack boulder untuk mengatur garis tepi halaman. Kalau boulder itu untuk memberi garis tepi pada teks ya. Itu bedanya. Nah, sekarang kita akan ambil pack boulder itu yang beda dari yang ini ya. Di sini kita buat halaman baru aja. Nah, di sini kita ambil lagi ke pack boulder, kemudian kita ke bawah sini ada ART atau art. Kita pilih jenisnya art. Nah, ini jenis-jenis bingkai ya. Kalian pasti udah pernah melihat ya. Nggak tahu pernah mencoba atau belum. Ini untuk membuat pack boulder gitu ya. Misalnya kita mau pilih kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Kemudian di sini ukuran ketebalan bingkainya nanti ya. Nih, kemudian ada di sini pengaturan apply to-nya itu apakah hanya di halaman 1 atau semua halaman atau halaman tengah ya. Ini kalau kita klik Word dokumen, nanti ini berarti semua halaman ya. Kita klik OK. Nah, dan kalau kita mau buat halaman kedua juga dia ada bingkainya ya. Nah, sekarang kita akan buat hanya halaman pertama saja yang ada bingkainya. Berarti pack boulder, kemudian di sini kita ubah menjadi this selection. Kita coba ya. This selection masih ada. Kita coba this selection, ada this selection fish pack only, hanya pack halaman ini saja. Nah, ini ya. Ini pack boulder wall dokumen ini untuk membuat supaya semua halaman itu ada bingkainya. Tapi kalau this selection fish pack only, ini hanya halaman tertentu saja atau halaman satu saja yang diberi bingkai ini ya.
Kemudian kalau selection all Fishback ini, kalau kita coba, dia mulai halaman kedua dan seterusnya. Kita coba buat satu lagi. Nah, ini di sini ya, halaman 1, halaman kosong, halaman 2, dan halaman 3-nya ada bingkainya. Yang tadi pemahamannya, wall itu adalah semua halaman ada bingkai. Kemudian kalau Fishback only hanya halaman 1 saja pertama. Tapi kalau dia all I-shape Fishback ini, itu halaman kedua dan seterusnya yang memiliki bingkai ya. Nah, secara umum itu biasanya di halaman pertama saja. Jadi kita akan contohkan di halaman pertama, Fishback only. Nah, kemudian di halaman pertama ini kalau kita jilid, maka di sebelah kiri ini sampai sini, ini maka bingkai yang ini akan kena jilid. Jadi kita harus pepetkan ke sini. Bagaimana caranya? Kita ke pack boulder, kemudian ada option di sini. Kita klik option. Nah, option. Nah, ini kita atur topnya, ini kita buat 1, bottomnya juga 1, kiri 1, kanannya 1. Kemudian ini di measure from kita buat text ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian OK, maka dia akan merapat ke dalam. Jadi kalau kita bingkai di sini, kalau kita jilid, maka bingkainya dia tidak terkena jilid ya. Itu pack only. Kemudian setelah boulder, kita ke paragraf ya. Paragraf ini kita halaman baru dulu, paragraf. Kita buat naskah dulu. Nah, di sini paragraf kita blok dulu. Paragraf ini ada left, hidden left ya. Kalau ini kita tambah, maka dia akan geser tagnya. Hidden left ya, ke kanan ya, geser. Lihat panahnya di sini ada ini ya. Kemudian kalau kita di sini, maka dia akan batas daripada right kanannya ya, batas kanannya. Jadi kalau kita geser ke kanan, nanti batasnya akan di sini. Ini di sini akan geser ya. Kita tambah di sini, atau bisa kita langsung tarik. Nah, kemudian kita tarik lagi ke kanan, maka dia akan berhenti di sini ya, akan berhenti ya. Itu. Kemudian ada spasi, kita normalkan lagi. Ini bisa ditarik di sini secara manual ya. Kemudian ada spasi di sini. Kalau kita untuk spasi itu adalah jarak barisnya antara baris 1 ke baris kedua. Karena after itu ini awal, ini akhirnya ya, batas atas dan batas bawahnya. Nah, itu paragraf. Selanjutnya ada rank. Rank ini berhubungan dengan gambar ya. Jadi kita akan ngambil gambar. Rank ini berhubungan dengan gambar. Kita ambil satu gambar dulu. Ini misalnya gambar ini, di sini ada yang pertama, di rank ini ada position. Gambar itu mau di tengah, gambar itu mau di kanan ya, gambar itu mau di tengah halaman sini, gambar itu mau di kiri ya, di sini di bawah, gambar itu mau di atas seperti ini ya. Itu position fungsinya.
untuk mengatur penempatan objek ya. Objek itu bisa gambar seperti ini atau gambar-gambar yang kartun yang lain. Kemudian di arrange ini ada break to from. Nah, ini maksudnya itu adalah jika gambar ini ada dua, jadi kita akan buat dua dulu. Nah, ini ada dua. Ini yang kecil. Perhatikan. Yang besar dan yang kecil. Jadi, kalau misalnya kita mau untuk mengubah di break to form ini ya, ini untuk supaya yang kecil di bawah. Kemudian kalau mau di piring, di bring ya, kita ulangi. Yang ini kita klik dulu yang kecil. Nah, kita klik bring ya, bring to font, bring to font. Kemudian kalau kita bring to forward, kembalinya ya, kalau ini yang kita klik yang besar supaya yang kecil ada di bawah dan yang besar ada di atas yang kecil, kita bring to from seperti ini. Kemudian kalau mau yang kecil yang di atas, kita balik lagi bring to from, gitu ya fungsinya. Kemudian ada send to back. Send to back ini hampir sama ya, hampir sama dengan di atas. Kemudian kita balik lagi, yang di sini kita, maka dia timbul lagi ya, fungsinya hampir sama, dia kembali ya. Ini send to back. Send to back untuk menempatkan objek di bawah ya. Objeknya ini kita klik, ini send to back itu di bawah. Kemudian kalau bring to form untuk menempatkan objek di atas ya, kita klik yang ini, kemudian kita bring to front, maka dia di atas. Saya ulangi, send to back, bring to front, bring to front untuk menempatkan gambar di atas. Kemudian kalau send to back untuk menempatkan gambar di bawah ya. Tuh. Kemudian yang bawahnya ada tag warping. Tag warping ini hampir sama dengan to from bearing, sama dengan send to back. Tag warping ini misalnya begini. Di sini ada jenisnya secure. Kalau kita klik tick ya, maka dia akan tagnya ini di sini. Kemudian kalau kita pilih behind tag, maka tagnya akan melebar. Nah, seperti ini. Ini behind tag. Kemudian kalau kita in from of tag, maka tag gambar yang besar ini akan di atas ya. Kemudian kalau kita behind tag, maka dia di bawah. Jadi fungsinya sama dengan bring dan send to back. Kemudian kalau kita klik tok ya, ini kita di bawah, tapi tagnya akan di sini. Ini bedanya. Kalau bedanya tag warping ini untuk mengubah posisi tag dengan gambar ya. Tuh. Untuk mengubah tag warping, fungsinya untuk mengubah posisi tag dan gambar. Kemudian alik. Ada alik. Alik ini untuk mengubah atau memindahkan posisi tag ini ya. Untuk membuat keterangan gambar gitu ya misalnya. Nah, ini misalnya kita klik begini gambarnya, kemudian ini maka dia sebelah kiri. Kalau yang rek maka dia di kanan. Kalau dia di alik rek, maka dia di kiri lebih panjang ya. Kemudian kalau dia alik top, maka gambarnya akan lurus dengan teksnya. Kemudian alik middle, maka dia akan pindah ke bawah. Kemudian alik button, dia lebih ke bawah lagi. Yang tadi di tengah ya. Alik middle ini di tengah. Kemudian kalau alik bottom, dia gambarnya di bawah ya. Gitu. Kemudian kalau alik to back,
ini hanya penerapan aja ya, tidak perlu ini supaya nanti gambar itu posisi di mana terus gitu. Selanjutnya ada yang di sini ada grup. Grup ini adalah gunanya menggabungkan beberapa objek ya. Tapi objek ini kalau gambar seperti ini setahu Bapak itu tidak bisa ya. Kita akan coba di grup. Nah, seperti ini. Kemudian kita grup jadi tidak bisa. Grup ini bisa itu untuk apa namanya? Bisa untuk jenis gambar-gambar auto save ya. Jenis auto save. Kita ambil di sini misalnya lingkaran ini ya. Kemudian kita di sini kan masih terpisah. Kita akan gabungkan ya. Kita tekan yang satunya, kemudian tekan shift, tekan yang warna orange. Kemudian kita ke back layout, kemudian ke group. Kita klik group. Maka ini dia menjadi satu ya. Atau kita klik kanan, dia ada grouping, ada ungroup membalikan tadi. Kemudian kalau mau menjadikan satu lagi seperti ini, klik kanan kemudian group. Nah, ini sudah menjadi satu dalam satu image atau satu gambar ya. Kemudian di sebelah kanan ada rotasi. Rotasi ini untuk memutar objek. Untuk memutar, pilih di sini flip. Oh, memutar ini sepertinya kalau kita ini gambar ya. Kita ambil gambar dulu untuk pembuktian. Nah, kita coba. Ini kita menggunakan rotasi. Nah, baru aktif. Jadi fungsinya untuk memutar objek gambar ya. Hasilnya kan tadi seperti ini. Gambar orangnya di sebelah kanan, kita bisa taruh sebelah kiri ya. Kemudian terbalik tegak, kemudian terbalik di bawah. Nah, ini fungsi daripada rotasi untuk memutar objek ya. Oke, mungkin untuk pertemuan keempat sampai sini dulu ya. Kita lanjut di pertemuan kelima nanti dengan materi yaitu reference ya. Di sini jangan lupa absen di komennya, kemudian dicatat ya, kemudian dipelajari, ditonton, kemudian dirangkum karena nanti di ujian online supaya nilainya itu bisa maksimal dan